في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Silakan Pak Bambang untuk memberikan jawaban. Iya, terima kasih. Yang pertama itu adalah kenapa pengakuan iman Athanasius tidak dipakai di gereja-gereja lain. Jadi gini ya, pengakuan iman satu-satunya dari gereja seluruh dunia sebelum perpecahan itu hanya ada satu. Pengakuan iman Nikeia Konstantinopel. Yang lain-lain itu adalah tradisi lokal. Maka tidak salah mengungkapkan tradisi lokal. Tapi kalau Anda membaca pengakuan iman rasuli, Anda nggak tahu apa-apa. Kan cuma dikatakan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Hubungan antara Yesus dengan Bapaknya, anaknya yang tunggal. Bagaimana menjelaskan anak yang tunggal itu? Tidak ada penjelasan. Karena pengakuan iman lokal yang di Roma bukan putusan konsili gereja. Dan akan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Roh Kudus itu apanya? Allah. Hubungannya dengan Yesus apa? Hubungannya dengan Bapa apa? Tidak ada penjelasan sama sekali. Makanya aliran apapun pasti mau pakai pengakuan iman rasuli. Yang tidak percaya Tritunggal pun mau pakai pengakuan iman rasuli. Itu tidak salah, tapi tidak jelas. Kalau pengakuan iman rasuli jelas, maka tidak perlu ada konsili Nikeia, konsili Konstantinopel. Ya, itulah sebabnya pengakuan iman rasuli itu hanya dikenal di gereja Roma. Protestan kan dari Roma. Ya, gereja-gereja yang muncul dari Protestan semua itu Roma. Tapi di gereja timur, gereja Yerusalem, Konstantinopel, Alexandria, tidak dikenal pengakuan iman rasuli. Karena memang itu bukan rumusan mereka, itu rumusan dari saudara seiman mereka di Roma. Nah, pengakuan iman Athanasius itu produk dari abad ke-8. Tidak berasal dari Athanasius. Makanya di beberapa teks gerejawi itu ditulis pseudo Athanasian. Nah, makanya kalau pengakuan iman satu-satunya itu Katolik menerima, Protestan menerima, Ortodok menerima. Karena pengakuan iman Nikeia tahun 325 disempurnakan oleh Konstantinopel 381. Itu pengakuan iman gereja seluruh dunia sebelum perpecahan. Jadi perpecahan gereja pertama kan tahun 451, Konsili Kalsedon. Gereja Alexandria dan gereja Antioquia berpisah dengan gereja Roma dan Konstantinopel. Itu tahun 435. Karena kesalahpahaman rumusan tentang Kristus. Tapi sekarang clear, sudah saling bisa memahami dan saling bisa menerima. Perpecahan kedua antara dua Roma Barat dan Roma Timur. Roma Timur itu Konstantinopel, Roma Barat itu Roma Katolik. Roma Timur menjadi Ortodok Yunani 1054. Yang ketiga tahun 1517 munculnya gereja-gereja reformasi Protestan. Nah, dari panjang sejarah selama 2000 tahun hampir, itu pengakuan iman Nikeia Konstantinopel diterima di seluruh gereja. Berarti itu pengakuan iman yang hasil kesepakatan seluruh gereja.
Sementara pengakuan iman Athanasius itu dari Roma, dirumuskan lewat tradisi orang Roma, bukan hasil konsili. Pengakuan iman singkat ya, pengakuan iman Rasul itu hasil tradisi Roma, bukan putusan konsili. Karena Yerusalem punya sendiri, gereja Kaisarea punya sendiri, gereja Alexandria punya sendiri. Itu menjadi bahan-bahan yang kemudian dirumuskan ulang secara lebih jelas di pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Kemudian yang kedua, tentang posisi Maria. Memang Maria itu menjadi salah satu korban dari kesalahpahaman ketika munculnya gereja Protestan. Reformator pertama-tama kayak Luther, Calvin, Zwingli masih hormat kepada Bunda Maria. Tapi produk Protestan modern, Maria semakin hilang. Ya. Tapi kalau di kalangan gereja-gereja kuno, baik itu Ortodok maupun Katolik sampai sekarang masih dipertahankan, sekalipun pemahamannya juga berbeda. Ada perbedaan lah tentang Maria Immaculata, Maria Immaculata in Conceptio itu, tapi tidak usah kita bahas sekarang. Tapi kalau sampai Maria dimasukkan dalam ketuhanan itu salah. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran sebetulnya. Dan itu bukan ajaran Katolik, bukan ajaran Ortodok, bukan ajaran Protestan. Itu ajaran aliran sesat Koliridianisme yang tumbuh di dunia Arab sejak abad keempat Masehi. Dan bapak-bapak gereja sudah mengkritik ajaran itu. Maria yang masuk dalam ketuhanan. Itu dikritik oleh Epifanius dari Salamis. Dan itu menekankan Maria itu harus dihormati. Tapi Maria itu bukan Tuhan. Yang kita sembah hanya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian eksistensi Yesus dalam kehidupan iman kita sehari-hari ya harus kita sampaikan ya. Jadi artinya saudara-saudara Muslim itu kalau kemana-mana ketemu di pertemuan politik, pertemuan apapun selalu sholawat Nabi. Ya toh? Kenapa Kristen tidak? Itu kan pusat iman kita. Mungkin cara menyampaikannya itu biasa, tidak luas. Jadi orang itu sekalipun pinter, sekalipun hebat, tapi kalau enggak luas biasanya ditinggalkan orang. Maka marilah kita luas dalam dalam penampilan, dalam penyajian, tapi kita harus kuat dalam pengajaran. Keluasan dan kekuatan itu bisa dipadukan. Keluasan itu kan sifat feminim, sifat seorang ibu. Tapi ketegasan itu sifat seorang bapak, itu harus maskulin feminimnya harus dilakukan di gereja kan. Nah kemudian pertanyaan kedua, kita tidak memahami Tritunggal dengan sempurna. Ya memang tidak ada yang bisa memahami Allah secara sempurna. Bukan hanya Kristen, orang Islam juga tidak paham benar Tuhannya secara sempurna. Namanya Tuhannya tidak bisa dipahami dengan keterbatasan akal kita. Tapi jangan hanya diredusir untuk Kristen saja. Agama lain juga sama-sama tidak paham. Nah saya kasih contoh misalnya ya. Kenapa orang Islam lebih sederhana dalam pemahaman? Karena yang rumit-rumit tidak diajarkan. Iya tak? Syahadatnya cuma dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karenanya itu saja. Padahal kalau Anda belajar Islamologi atau belajar ilmu kalam ya misalnya, itu rumit juga hubungan Allah dengan sifat-sifatnya seperti apa. As-sifatul laisatil dzat walahiyya ghairuha. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, tapi juga tidak berbeda dengan zatnya. Nah, tidak sama kan berarti beda. Tidak beda berarti kan sama, kan sama-sama sulit. Makanya ya jangan mengkritik Injil Yohanes, namanya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah, jangan mengkritiklah. Sama-sama rumitnya.
Namanya Tuhan dia mesti rumit. Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau ngomong adanya Tuhan beda dengan adanya kita. Misalnya Anda mengatakan, kok Tuhan dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat manusiawi? Itu namanya antropomorfisme. Semua agama itu ada. Misalnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong. Jangan dibayangkan Tuhan punya tangan beneran seperti panjangnya tangan seseorang. Di dalam agama apapun juga ada itu. Dalam keyakinan Islam misalnya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, berarti apa? Pertolongan Allah itu kan. Tapi ada teolog yang mengartikan tangan itu artinya pertolongan. Tapi ada teolog lain dalam Islam yang mengatakan kalau dikatakan tangan ya ditulis tangan, enggak usah diterjemahkan. Tapi artinya serahkanlah kepada Allah. Ada yang seperti itu. Lah Kristen itu semua diajarkan. Kadang-kadang pengajarnya kurang cakap. Salah paham menimbulkan salah paham baru. Gitu loh. Kalau di gereja timur ya, anak-anak kecil itu sudah mulai diajari. Anak-anak kecil. Jadi berteologi kalau diungkapkan dalam seminar itu sulit. Tapi kalau berteologi dihayati dalam liturgi itu akan lebih mudah. Satu contoh misalnya di gereja Syria atau di gereja Koptik itu ada namanya Trisagion. Trisagion dalam gereja Koptik itu merupakan 3 kali kudus untuk menggambarkan kristologi. Jadi kalau bahasa Arabnya itu Kudusullah, kudusul qawi, kudusul ladzi la yamut, irhamna. Kudusullah, kudusul qawi. Artinya apa? Kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang maha kuasa, kuduslah Engkau yang tak berkematian. Berarti Yesus dalam kodrat ilahinya adalah Allah. Yesus dalam kodrat ilahinya maha kuasa. Yesus sebagai kodrat ilahi, sebagai firman Allah tak berkematian. Allah tidak bisa mati, firman Allah tidak bisa mati. Tapi yaman sulita aidon inna anna irhamna, yang telah disalibkan bagi kami. Yang disalibkan bukan keilahiannya, yang disalibkan bukan firman Allah, yang disalibkan kemanusiaannya. Karena itu mengajarkan 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kan gak terasa. Anak-anak kecil di gereja Mesir, kalau dia sekolah negeri kan sering dibully teman-temannya. Hai kamu Kristen katanya, ya Miriam, ya Masihi, kamu menyembah Allah itu 3, ya ilahuka talata katanya. Terus anak kecil itu kan sudah diajarkan karena liturgi. Nu'min bi ilahin wahid, kami percaya kepada Allah yang esa. Ketika dia dibully temannya, la Allahu wahid, kama fi kanun al iman fi kanisatuna misalnya. Nu'min bi ilahin wahid, kami percaya kepada Allah yang esa. Itu diajarkan untuk anak-anak. Anak sekolah minggu itu diajari. Konsili Nikea diadakan pada bulan Juni tahun 325. Siapa pemimpin sidangnya? Hosius. Berapa jumlah anggotanya? 318. Diajarkan. Menjadi sulit karena diasingkan dari anak kecil. Apa yang saya sampaikan begini itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Wong saya ceramah begini di Temu Agung Kebatinan Nasional. Itu di aliran kebatinan Jawa. Diadakan di Yogyakarta. Kebetulan yang mimpin doa Uskup Purwokerto, Uskup Katolik itu. Jadi semua lembaga diundang. Ketika Monsinyur Sunarko disuruh berdoa, dia nembang Jawa. Itu kontekstualisasi. Lalu saya diberi ceramah
tentang misteri manunggaling kawula Gusti dan Trinitas. Lalu saya sampaikan, ngerti mereka. Karena biasa berpikir metafisik. Lah kita selalu berpikir bendawi. Kalau ke gereja yang ditekankan, kamu naik apa? Naik sepeda motor belum diberkati. Kalau naik mobil, mobilmu apa? Kalau Avanza masih menengah. Kalau Xenia mobil 1000 mat. Kalau Alphard Anda lebih dihormati. Roh-roh yang demikian ini yang membuat kita tidak akrab dengan spiritualitas. Gitu loh. Makanya ada itu jangan dibatasi dengan orang berada. Kan orang yang berada sungguhnya itu aku beriman maka aku ada. Bukan aku kaya maka aku berada. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, Allah itu generic name, bukan personal name. Ya betul. Tapi yang namanya personal name itu tidak pernah terucap, tidak pernah terkatakan sampai hari ini. Berarti ada misteri yang disimpan dalam nama Allah itu, yaitu nama Yod He Vav He. Cara mengejanya dikira-kira saja Yahweh, dikira-kira saja Yehova. Lah kenapa Anda ikut teori kira-kira? Wong itu cuma perkiraan. Anda tanya orang Yahudi, tidak ada yang tahu Yahweh. Saya tanya orang Yahudi di Tondano ini, Rabi Yakub Baruk. Anda tanya, apakah Rabi kenal dengan Yahweh? What is the meaning of Yahweh? Apa itu artinya Yahweh? Tidak ngerti mereka. Yahweh itu bacaan Kristen dalam semangat akademis untuk mencari kira-kira bunyinya apa, itu baru abad pertengahan. Terus kenapa enggak diganti Elohim Pak? Karena ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani ya Elohim. Jangankan Alkitab, Quran pun dalam bahasa Ibrani Elohim. 18% penduduk Israel itu beragama Islam. Mereka punya terjemahan Quran, Ha-Quran Ha-Mifwar. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Beshem Elohim Har-Rahman Har-Rahum dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda ngomong Elohim pakai bahasa Ibrani, bisa Yahudi, bisa Islam, bisa Kristen. Gitu loh. Orang Yahudi di Mesir, orang Yahudi di Ethiopia, orang Yahudi di Yaman ngomongnya Allah juga. So Anda cari itu Yemenite Jewish, terus kemudian reciting the Torah in Hebrew, Aramaik, Arabic itu kan muncul itu di YouTube itu. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Setelah itu bahasa Arabnya, ya, fil bati khalaqallahu samawati wal ard. Ternyata Yahudi juga itu. Yahudi Karaid yang ada di Mesir meninggalkan sinagoge namanya sinagoge Ben Ezra. Itu sebagian naskah teologisnya bahasa Arab, dan Elohim diterjemahkan Allah. Nah ini contoh-contoh seperti ini kan karena kita kan jauh dari tempat aslinya kan. Makanya orang Indonesia kalau ngomong Elohim lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Orang Yahudi sendiri kalau di negara barat ya Elohim diterjemahkan God. Di negara Arab Elohim diterjemahkan Allah. Ya seperti itu. Kemudian apakah karena itu kemudian menjadi ganjalan dalam hubungan lintas agama? Tidak pernah ada ganjalan. Ganjalan yang mana? Ganjalan yang dibuat-buat oleh orang itu. Orang Mesir nggak pernah keberatan, Saudi nggak keberatan, Syria, Libanon nggak keberatan. Yang keberatan orang Malaysia yang tidak berbahasa Arab, yang mempersoalkan orang Pakistan yang berbahasa Dari atau berbahasa Urdu atau berbahasa Hindi. Di negara Arab tidak ada yang keberatan. Ya, kalau itu alasannya menimbulkan kegaduhan. Yang gaduh kan orang-orang tidak paham. Maka yang tidak paham itu dipahamkan dengan edukasi. Gitu loh. Ada orang mengatakan, ini yang ekstrim-ekstrim ini, kesan ekstrim juga ada kan.
Islam yang ekstrim banyak, Kristen yang ekstrim ternyata juga banyak juga. Dia ngomong kepada saya, Pak Bambang, Anda ini harus bertobat. Bertobat apa maksudmu, saya bilang. Kenapa Anda pakai kata Allah? Ya sejak dulu memang bahasa Indonesia kata Allah sudah diserap. Coba belajar prasasti ini Trengganu, prasasti Minyah 7. Umat Islam pun datang ke Indonesia pertama kali, kata Allah belum diterima. Sama orang Indonesia yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha kan. Maka dalam prasasti Trengganu, kata Allah itu diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Butuh proses kira-kira 300 tahun sampai kata Allah itu dipakai. Prasasti Minyah 7 menyebutkan Ya Ilahi Ya Robbi. Kemudian muncul terjemahan Alkitab Lydekker, karena dalam terjemahan Alkitab tahun 1629 terjemahan Cornelis Ruil kata Allah belum dipakai kata Deus. Ketika terjemahan Lydekker 1733, kemungkinan ini Alkitab yang dibaca Thomas Matulasi Patimura. Kata Allah mulai muncul di situ. Kemudian setelah itu 1659 seorang ulama Aceh menerbitkan terjemahan pertama Al-Quran dalam bahasa Melayu. Maka kata Allah dipakai, disejajarkan dengan Tuhan yang Maha Esa. Tapi ungkapan kata debata itu pengaruh Sanskerta masih ada sampai sekarang. Di Batak, debata mula jadi Nabolon. Debata itu terjemahan dari kata Elohim. Debata itu istadewa, itu sembahan tertinggi. Sementara kata Austronesia kuno yaitu yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia, sembahyang, menyembah Tuhan. Jadi kata yang, debata, Elohim, Allah artinya satu makna. Nah, tergantung teks mana yang kita pakai, konteksnya apa. Lah karena Indonesia itu tidak mengenal kata Elohim, Anda mengatakan Elohim memberkati Pak. Elohim apa maksudmu Mas, kan gitu kan. Bingung, ini kan kemudian tidak sesuai dengan konteks karena bahasa itu belum diserap dalam bahasa Indonesia gitu. Ini pertanyaannya ya. Kemudian kenapa Allah nggak diganti Elohim? Karena nggak ada orang Indonesia yang paham Elohim. Kalau Elohim mau dipakai bahasa Ibrani sekalian semuanya. Jangan hanya sepotong-sepotong, Elohimnya diambil, Ibrani yang lain tidak. Ya toh? Kemudian bisakah dijelaskan lebih sederhana? Ya bisa. Lebih sederhana misalnya bagaimana Pak kesatuan Allah dengan manusia? Ya seperti manusia yang punya roh dan punya pikiran, ini selesai. Tubuh, jiwa dan roh. Tapi saya tidak tega kasih ceramah Anda hanya itu. Kalau itu Anda cukup buka Google kan ketemu itu. Saya ingin memberikan pada Anda yang terbaik. Saya menggali bahasa aslinya, konteksnya apa supaya dapat utuh. Kalau Anda pun tidak bisa mengikuti sekarang sepenuhnya, lewat ini Anda ulang-ulang pasti bisa. Pertama, Anda jangan underestimate dengan anak-anak muda. Ketika Anda mengatakan ini kok sulit, berarti yang sulit itu Anda. Orang lain bisa juga nggak sulit. Karena saya jamin ada ibu-ibu umur 90 tahun sangat kepingin ketemu dengan saya. Karena orang ini latar belakangnya orang Tionghoa ya, mungkin Taoism, tapi lebih banyak dia mendapatkan pendidikan di sekolah di Jawa yang latar belakangnya Islam. Mendengar khotbah-khotbah di gereja dia orang Katolik, tidak paham. Karena saya sering kalau ceramah itu kan ada improvisasinya, nembang, pakai bahasa guyonan, itu lebih masuk. Lalu dia ketingin ketemu sama saya, pertemukan saya dengan Pak Bambang. Nah saya pas ke Jakarta, saya datang ke situ. Coba apa yang ditanyakan sama dia? Ceritanya, ibu ini tanya tentang Tritunggal. Loh kenapa enggak tanya ini yang sudah ada di katekisasi di gereja Katolik? Kalau begitu kan mudah sekali. Tapi kalau ditanya orang lebih jauh, saya nggak bisa jawab. Kenapa kok disebut pribadi? Memang kalau 3 pribadi itu satu ya
Obok-obok seperti apa kalau tiga ya tetap tiga pribadi. Ada yang dipakai oknum, ini misalnya. Ini harus dibedah secara etimologis, pakai oknum. Buku-bukunya Pak Tong itu biasanya. Allah Tritunggal itu oknum, huruf besar semua. Allah itu bukan tiga, tapi tiga oknum dalam satu hakikat. Ini kan bahasa teologis. Tapi Anda lupa bahasa teologis ini sudah bergeser makna sekarang ini. Makanya diperlukan kontekstualisasi. Kata oknum hanya Tuhan itu tiga oknum, tapi satu pribadi. Di pihak lain dia membaca koran, tiga oknum pemuda ketangkap sedang pesta sabu-sabu. Loh, oknum yang pesta sabu-sabu ini kan oknum yang terpisah. Masa ini sama dengan oknumnya Allah Tritunggal? Nah, kemudian seorang Kristen mulai berpikir, apa enggak diganti kata itu? Pribadi. Pribadi bahasa Indonesia sehari-hari kan? Pribadi. Oh, ada problem dengan kepribadian ganda. Ini bukan hanya ganda tapi ini tiga. Bingung kan? Kemarin saya diundang sama Gemim. Kata apa yang digunakan untuk mengubah atau menyesuaikan dengan kata pribadi? Jadi Kristen itu sekarang terbelah jadi dua. Satunya orang Kristen yang secara tulus ingin mencari padanan kata yang bisa mengungkapkan misteri Bapa, Putra dan Roh Kudus itu disebut apa? Sebagai terjemahan dari istilah kuno hipostasis persona. Itu apa? Oknum pribadi. Maka Pak Harun Hadiwiono dalam bukunya Iman Kristen dia mengatakan kata persona, person dalam bahasa Inggris sejak abad 18 sebetulnya maknanya sudah berubah. Kenapa? Lah ini kan nggak bisa sederhana yang begini. Bagaimana sederhananya? Kalau saya mengatakan ya seperti tubuh, jiwa dan roh. Satu kan, satu ya sederhana. Sudah usah 2 menit, 1 menit selesai saya pulang. Ya kan? Kalau mau dikatakan seperti matahari, sinarnya dan panasnya itu sekolah minggu sudah ada. Tapi jangan Anda underestimate anak-anak kita begitu masuk SMP, dia tanya tentang oknum, tidak dapat jawaban dari gurunya, tanya ke Google. Nah di Google jawabannya itu hutan belantara yang liar. Kapan kata persona ini berubah? Ketika Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa. Dalam teori itu ya kira-kira gini, intinya gini. Persona dalam makna modern hanya bisa dimiliki oleh satu hakikat manusia. Satu hakikat manusia itu hanya bisa memiliki satu persona. Maka yang namanya persona, begitu ngomong personnya Pak Bambang atau personnya Pak Joko, terpisah. Lah itu yang salah dalam Tritunggal. Karena yang disebut person dalam bahasa ketritunggalan Allah itu diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Lah kalau nggak bisa dipisahkan berarti satu eksistensi, satu wujud, satu hakikat kan itu kan. Bisa dibedakan, tak bisa dipisahkan, masing-masing punya kekasan secara tak terbagi. Itu Tritunggal, maka dicari. Pak Harun mengusulkan karena membaca Karl Barth, modus eksistensi. Tapi bagi mereka yang berpegang rumusan dogma, bahasa yang aslinya ini, wah itu nggak cocok. Modus eksistensi itu ya memang itu kan mirip-mirip dengan modalisme. Tapi yang mengkritik ini pun tidak memberi solusi. Dia tetap pokoknya bahasa gereja 3 oknum. Lah kalau 3 oknum, terus bagaimana kamu menjelaskan itu ada di luar orang baca koran. 3 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Ini sama apa enggak oknumnya? Kedua, itu pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus. Terus Anda mengatakan berarti 3 pribadi. Pribadi ganda aja bermasalah, apalagi 3 pribadi. Ini antara teks asli dan konteks asli berbeda dengan konteks sekarang. Ini yang dicari solusi.
Jangan hanya mudah mengutuk orang. Kalau saya kan selalu merunut gitu, karena merunut maka panjang. Terus saya jelaskan, ayo kita bedah satu-satu. Kata uknum itu asalnya dari bahasa Arab. Makanya kalau una substantia tres persona itu diterjemahkan dalam bahasa Arab wahid fi jauhar wa thalata fi akonim. Satu dalam jauhar, jauhar itu hakikat, tiga di dalam akonim. Akonim itu bentuk jamak dari uknum. Lah kata uknum bahasa Arab ini juga bukan asli bahasa Arab. Ini dipinjam dari bahasa Siriak Aramaik, bahasanya Yesus sendiri, yaitu genoma. Maka dalam bahasa Aramaik ya, una substantia tres persona itu diterjemahkan dengan hat osia talat genome. Nah, kata genome, uknum bahasa Arab itu tidak pernah dipakai untuk pribadinya Yusuf, pribadinya Abraham, pribadinya Yakub, nggak pernah. Kata itu hanya dipakai secara metafisik teologis. Sebab di dalam bahasa Arab sehari-hari kata oknum yang terpisah itu adalah saksun, bukan uknum. Jadi bahasa Arab yang dipinjam bahasa Indonesia sendiri maknanya beda dengan oknum sekarang. Lalu solusinya apa, Pak? Solusinya kalau mau mempertahankan kata tiga pribadi harus ada catatan kaki. Yang disebut pribadi ini bukan pribadi si Budi, bukan pribadi si Anwar, bukan pribadi si Stefanus. Karena pribadi yang terpisah ini maknanya pribadi dalam psikologi modern. Pribadi yang dimaksudkan di gereja kuno dijelaskan satu-satu gitu loh. Maka kelihatan menjadi sulit. Tapi putar video saya 5 kali saja, pasti Anda ulang-ulang, pasti Anda paham. Tapi kalau Anda biasa mendengarkan khotbah KKR, kemudian mendengarkan ceramah saya susah payah, karena KKR kan cari mudahnya. Nah itu, kemudian bagaimana enggak disebutkan sederhana saja Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu sebaiknya. Tapi jangan juga menyalahkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu juga enggak salah. Tapi kalau masih menimbulkan salah paham, simpan dulu, jangan diajarkan langsung kepada orang awam. Kalau diajarkan nanti bingung. Sebetulnya apa sih yang ditekankan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Itu yang tadi saya ceritakan itu. Allah dari Allah, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Itu artinya apa? Firman Allah itu sepenuhnya Allah. Maka disebut firman Allah itu adalah Allah dalam hipostasisnya sebagai firman gitu. Tapi untuk orang awam kan sulit membedakan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya sudah dipersingkat saja. Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, kan enak. Tapi jangan juga menyalahkan. Allah Roh Kudus, Allah itu salah. Itu bahasa dogma, bukan bahasa Alkitab. Bahasa Alkitabnya memang tidak ada. Tapi menjadi bahasa dogma itu ada konteks. Nah konteksnya ini apa? Menekankan untuk melawan ajaran ini tadi, ajaran Helenisme tadi, bahwa yang mengalir dari sumber itu lebih rendah dari sumbernya itu loh. Makanya disebutkan Allah Putra, karena apa? Putra itu bukan setengah Allah, tapi Allah sempurna. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Itu konteksnya. Loh enak kan? Saya tuh tidak mudah menyalahkan orang lain. Tapi sebelum Anda menyalahkan orang, pelajari dulu apa yang disampaikan.